السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita tinggalkan kisah seorang wanita menelungkupi kubur anaknya yang baru saja meninggal dan dia terlambat sabar. Karena sekali lagi sabar tidak boleh telat. Harus inda sodmatil ula, kata Nabi. Di pertama kali terpaan musibah itu, detik itu harus langsung sabar. Kalau telat sejam baru sabar, ya sejam itu dia berdosa. Telat 2 hari, setelah 2 hari baru sabar, maka 2 hari itu berdosa. Sebab kalau sabar kok boleh telat, mungkin tidak ada manusia di muka bumi yang tidak sabar. Seluruh manusia di muka bumi pasti bisa bersabar kalau harus menunggu waktu. Kalau boleh menunggu waktu. Walaupun dia stres sekali, hancur sekali hatinya, seluruh keluarganya mati dalam satu kecelakaan, ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya, semuanya, pamannya, bibinya, tinggal dia sendiri sebatang kara yang masih hidup, tentu ini memilukan sekali. Tapi dia sedih luar biasa. Tapi apakah perasaan dia akan selalu sedih setiap hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun? Tentu tidak. Tentu tidak. Seiring berjalannya waktu, setahun, 2 tahun, barangkali lupa. Apalagi nanti dia sudah punya istri, sudah punya suami, sudah punya anak. Maka sekali lagi, sabar tidak boleh telat. Kita masuk 32. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى. Ini sepertinya kita baru mendapati satu ini ya. Sebuah hadis sanadnya tidak berhenti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi berhenti pada Allah. Terkenal dengan istilah hadis qudsi. Kalau sanadnya berhenti sampai kepada Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi dan seterusnya, disebut hadis marfu'. Marfu' ada lagi hadis yang sanadnya berhenti sampai sahabat. Artinya bukan sabda Nabi, bukan perbuatan Nabi, tapi ucapan seorang sahabat, perbuatan seorang sahabat, dan itu mengatasnamakan Islam, ibadah. Disebut mauquf. Banyak hadis mauquf, sebagian kita harus tahu. Dan ada kalanya hadis mauquf itu dianggap marfu. Seperti kalimat fala taqrabanna musallana hadza. Jangan dekati tempat solat kami. Itu ancaman untuk orang yang sanggup berkurban tetapi dia tidak mau berkurban. Jangan dekati tempat solat Idul Adha kami. Sebagian menganggap ini sabda Nabi, padahal yang benar ini mauquf pada Abu Hurairah. Jadi ucapan ini ucapan Abu Hurairah, bukan ucapan Nabi SAW. Banyak dari kita, bukan kita ya, para ulama pun ada yang mengatakan itu sabda Nabi marfu', tapi sebetulnya adalah
mauquf. Bahkan untuk berhenti sebelum sahabat, yaitu tabi'in, masih dibilang hadis. Tapi bukan hadis qudsi, bukan hadis marfu, bukan hadis mauquf, tapi maqtu', berhenti pada tabi'in. Kenapa masih disebut hadis? Kita tidak boleh sombong ya. Banyak dari kita sombong mengatakan kita hanya terima apa kata Allah, apa kata Rasulullah, titik. Kita hanya berpatokan apa kata Allah, apa kata Rasulullah, titik. Ini berbau kesombongan. Kenapa? Karena yang paling faham tentang ucapan Allah, yang paling faham tentang ucapan Rasulullah siapa? Tentu para sahabat. Ridwanullah alaihim jami'an. Maka kita lihat pemahaman para sahabat, sebaik-baik pemahaman. Sekali lagi jangan kita sombong dengan mengatakan enggak perlu apa kata Abu Bakar, enggak perlu apa kata Umar, enggak perlu apa kata Abu Hurairah. Kita langsung saja apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Ingat bahwa para sahabat tidak maksum, bisa salah, mungkin. Betul. Tetapi sekali lagi mereka jauh lebih faham dari kita semua. Apalagi kalau mereka sepakat. Kalau mereka sepakat tentang sebuah permasalahan, hanya ada satu pendapat, misalnya untuk memilih Abu Bakar sebagai pengganti Nabi untuk memimpin kaum muslimin sepeninggal Nabi, ini hanya ada satu pendapat. Maka haram bagi kita, bagi siapapun, termasuk bagi Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain, membikin pendapat kedua. Haram, pasti salah. Yang benar pasti pendapat yang satu itu, yaitu ijma, kesepakatan para sahabat. Kemudian, jika para sahabat dalam sebuah permasalahan ada dua pendapat, maka haram bagi siapapun, termasuk Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan lain-lain, membuat pendapat ketiga. Pasti salah. Yang benar satu di antara dua itu. Gitu ya. Contoh mudah misalnya, para sahabat ada dua pendapat. Siapa yang lebih mulia? Utsman apa Ali? Kalau Abu Bakar tidak ada perselisihan, seluruh sahabat sepakat. Manusia paling mulia di muka bumi ini setelah para nabi adalah Abu Bakar. Kemudian Umar. Antara Utsman dengan Ali ada sedikit perselisihan. Ali dulu baru Utsman, apa Utsman dulu baru Ali? Maka yang benar satu di antara dua itu. Kalau enggak Utsman, Ali, enggak mungkin ada pendapat ketiga, enggak boleh ada pendapat ketiga. Oh Zubair, oh Tulha, oh Abu Hurairah, enggak mungkin. Hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak Muawiyah, kalau enggak Utsman, Ali. Ya. Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, Ma li'abdil mu'min indi jaza'un idha qabattu sofiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illal jannah. Tidak ada balasan bagi hambaku yang beriman ketika aku ambil sofinya. Apa yang dimaksud dengan sofi? Ay habibuhu li'annahu yusofihi wuddahu wa yukhlisuhu mahabbatahu. Orang yang paling dia cintai. Orang yang sesuatu yang paling dia cintai nomor satu. Ini sofi. Mungkin anaknya, mungkin ayahnya, mungkin ibunya, mungkin saudaranya, kan masing-masing beda-beda ya. Secara umum mungkin anaknya, anak tunggalnya, bisa saja.
seseorang itu lebih mencintai istrinya atau suaminya, ya. Maka disebut di sini Sofi. Nah, kok diambil oleh Allah, dimatikan oleh Allah saat kita masih hidup? Bayangkan punya anak satu-satunya, itu pun nunggu 7 tahun atau 10 tahun. 10 tahun berumah tangga, belum juga diberi anak, akhirnya diberi anak, alhamdulillah. Umur 8 tahun, usia TK atau SD, meninggal. Padahal lagi lucu-lucunya, lagi pinter-pinternya. Kayak apa hancurnya, pilunya, sedihnya. Ya. Tapi wajib kita sabar. Dan tidak boleh ada kata-kata apapun yang berbau menyalahkan takdir. Ya. Ya Allah, kalau akhirnya diambil juga, kenapa mesti Engkau beri? Kalau dari awal aku nggak punya anak sama sekali, barangkali nggak sepedih ini. Kenapa menunggu 10 tahun lalu punya anak bersama kita 7 tahun, 8 tahun, sekarang dia Engkau ambil. Bolehkah mengucapkan kalimat ini? Tidak boleh, haram. Jadi kita ini betul-betul hamba. Jadi betul-betul diatur oleh Allah, terserah Allah yang akan menimpa kita itu seperti apa. Ya. Dan apapun yang menimpa itu adalah keadilan Allah. Itu adalah takdir kita. Itu adalah hak Allah. Sepahit apapun. Ya. Begitu lahir sudah nggak punya 2 tangan, nggak punya 2 kaki. Ya. Wajibkah sabar? Wajib. Begitu lahir sudah tidak punya ayah, sudah tidak punya ibu. Dilahirkan sebentar ibu kita meninggal misalnya. Apapun yang terjadi pada diri kita itu kehendak Allah, takdir Allah, dan keadilan Allah. Ya. Oh, nggak adil dong. Yang lain kakinya utuh, tangannya utuh. Saya kok nggak punya tangan, nggak punya kaki? Nggak ada. Nggak ada. Allah nggak adil. Apapun yang Allah perlakukan terhadap diri kita adil seadil-adilnya. Karena Allah Maha Adil. Begitu. Karena Allah Maha Adil, maka seluruh keputusan Allah pada diri kita pasti adil. Walaupun secara logika, nurani, akal enggak adil. Perasaan ayah ibunya soleh, solihah. Perasaan dari keluarga baik-baik. Makan yang dimakan oleh ayah ibu kita, kakek nenek kita juga makanan yang halal, bukan yang haram. Tapi kenapa saya lahir dalam keadaan cacat? Ya. Sementara tetangga sebelah itu pegawai bank ribawi, pegawai perusahaan Homer misalnya, atau bahkan kafir sekalian. Tapi anaknya luar biasa, pintar-pintar, bagus-bagus, ganteng-ganteng, cantik-cantik, tidak kurang satu apa. Adilkah Allah? Adil. Kenapa? Karena Allah Maha Adil, gitu caranya. Oleh karena itu, ketika Nabi dikritik, karena ada yang diberi 100 ekor unta, Abu Sufyan, Muawiyah, Aqra' bin Habis, masing-masing diberi 100 unta. Sepulang dari perang Hunain mendapatkan ghanimah yang luar biasa. Ada yang diberi sedikit saja, ada yang tidak diberi. Maka ada seseorang yang berani di hadapan Nabi. Ya Muhammad, i'dil. Fa inna hadhil kismah la yubtaghu bihi wajhullah. Berlaku adillah ya Muhammad. Pembagian ini tidak adil, tidak mengharap ridha Allah. Nabi tidak bertele-tele menjawabnya. Nabi menjawab dengan kaidah besar. Faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Siapa yang akan bisa berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya saja dibilang tidak adil? Oh, ini kaidah besar.
Artinya keputusan Allah dan Rasulnya pasti adil. Walaupun secara logika akal nggak adil. Masa ada yang dapat 100 ekor unta, ada yang 5 ekor saja, ada yang seekor saja, ada yang nggak dapat. Gitu kok adil? Kata siapa? Kata akal kita, kata logika kita. Kan kita sudah diajari oleh Allah dan Rasulnya. Jika akal logika kita bertentangan dengan dalil, maka pakailah dalil. Buanglah akal. Ini kaidah besar yang kadang tidak difahami oleh kaum muslimin, sebagian tokoh-tokoh kita. Jadi seolah keadilan Allah itu harus bisa dicerna oleh akal nurani. Ya. Kalau keadilan Allah harus bisa dicerna oleh akal nurani, barangkali Abu Thalib lebih pantas dapat hidayah masuk Islam daripada Abu Sufyan. Abu Thalib kan luar biasa. Mencintai Nabi SAW sepenuh hati. Bahkan lebih cinta kepada beliau daripada kepada anak-anaknya sendiri. Kan cuma keponakan ini. Bahkan pasang badan siap mati demi Nabi SAW. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan waktu itu tidak berani menyakiti Nabi karena takut dengan Abu Thalib. Mestinya Abu Thalib yang pantas dapat hidayah, akhirnya masuk surga. Tidak. Allah sesatkan Abu Thalib dan akhirnya kekal di neraka selama-lamanya. Sementara Abu Sufyan jahat luar biasa. Musuh besar Nabi SAW. 3 perang besar, memimpin pasukan untuk menghancurkan, membinasakan Nabi SAW. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Tapi Allah berikan hidayah kepada Abu Sufyan, akhirnya masuk surga, kekal di surga selamanya. Akal nggak bisa cermat. Allah Maha Tahu. Keputusan Allah pasti adil. Tidak mungkin keputusan Allah tidak adil. Summah tasabahu. Kemudian dia berihtisab. Ini syaratnya harus ihtisab ya. Setelah sabar lalu dia mengharap ganti. Ini namanya ihtisab. Anak satu-satunya kita atau istri kita atau suami kita atau ayah ibu kita, pokoknya manusia yang paling kita cintai meninggal. Lalu kita bersabar, tidak ada rapat-rapan, tidak ada sobek-sobek baju, tidak ada cakar-cakar pipi, tidak ada teriak histeris guling-guling. Nangis, meneteskan air mata, boleh. Tidak ada ucapan kenapa ya Allah. Tidak ada ucapan itu. Sabar. Lalu dia minta ganti yang lebih baik. Maka balasannya adalah surga. Illal jannah, tidak ada balasan yang tepat sesuai kecuali surga. Berbahagialah, barangkali ada di antara antum yang baru saja atau pernah kehilangan manusia yang paling kita cintai. Yang apabila kita ditanya oleh Allah, siapa yang engkau pertahankan hidup bersama engkau, maka itu dia adalah urutan terakhir. Ya. Berarti kita ingin bersama dia selamanya sampai kita mati. Karena dialah yang paling kita cintai. Pasti ada. Ya. Pasti ada. Karena untuk sama semua enggak mungkin. Ini menyalahi fitrah. Nabi saja enggak bisa. Ya. Apakah Nabi mencintai istri-istrinya dengan sama rasa, sama rata? Tidak. Beliau sendiri mengaku. Ketika Amr bin As pertama kali masuk Islam, baru beberapa hari masuk Islam, ditunjuk oleh Nabi menjadi panglima perang, pemimpin pasukan. Amr bin As merasa besar kepala, GR, merasa bahwa akulah orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW.
Tapi kan nggak yakin, baru perasaan kan. Amr bin As ingin meyakinkan. Kok baru saja masuk Islam sudah diserahi pimpinan pasukan? Kan nggak mungkin Nabi asal-asalan memilih, ya kan? Maka Amr bin As bertanya, ya Rasul, siapa manusia di muka bumi ini yang masih hidup yang paling engkau cintai? Dijawab oleh Nabi, Aisyah. Dijawab oleh Nabi, Aisyah. Beliau tidak menjawab istriku, enggak. Istri beliau kan banyak. Mungkin waktu itu sudah 9 atau mungkin masih 8 atau 7. Berarti Aisyah lebih dicintai oleh Nabi daripada istri-istri yang lain. Ya. Dan ini bukan satu-satunya dalil. Ini bukan satu-satunya dalil. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa beliau lebih mencintai Aisyah daripada istri-istri yang lain. Ya. Hanya karena Amr bin As ingin di sini untuk disebut namanya, artinya dari yang laki-laki, ya. Maka Amr bin As, maksud saya yang laki-laki ya Rasul, bukan yang perempuan istri-istri engkau, tapi yang laki-laki. Dijawab oleh Nabi, kalau begitu yang paling aku cintai adalah ayahnya Aisyah. Siapa? Abu Bakar. Beliau jujur bahwa beliau, orang yang paling dicintai oleh beliau di muka bumi ini adalah Abu Bakar. Amr bin As kecewa, dikira dirinya, ya. Amr bin As bertanya lagi, yang kedua, berharap namanya disebut. Yang kedua Umar. Ya. Kecewa lagi, nanya lagi, yang ketiga, siapa tahu yang ketiga lumayan. Dijawab lagi, bukan sampai 10 atau 11, enggak ada nama Amr bin As. Akhirnya Amr bin As enggak nanya lagi, khawatir menjadi urutan terakhir. Ya. Dari sini kita tahu bahwa orang yang ditunjuk oleh Nabi untuk jabatan tertentu tidak otomatis dia yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang ditunjuk oleh beliau adalah yang paling beliau cintai, tentu Abu Bakar terus yang ditunjuk. Kalau enggak Umar. Ini menunjuk Amr bin As yang derajatnya entah berapa level di bawah Abu Bakar, Umar. Ya, tapi diserai jabatan tinggi memimpin pasukan seolah wakil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Kalau Nabi ikut perang, tentu Nabi yang jadi komandan pasukan, enggak mungkin yang lain. Menjadi komandan pasukan dalam peperangan seolah wakil Nabi SAW, karena Nabi tidak ikut. Kalau Nabi ikut, tentu Nabi yang akan memimpin. Belum pernah seorang Nabi dalam jihad peperangan kok jadi prajurit, pasti jadi pemimpin. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti hari ini. Tidak seperti hari ini. Rata-rata seorang presiden, raja, amirul mukminin ketika menunjuk sebuah jabatan, biasanya yang paling dia cintai, yang paling dekat dengan dia, yang paling mulia misalnya. Nabi tidak. Ya, rawahul Bukhari, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, fiqhul hadis yang pertama. Min a'zamil masaib allati tanzilu bil insani fuqdanu ahibbatihi. Di antara musibah terbesar yang menimpa diri seorang manusia adalah kehilangan orang yang paling dia cintai. Ini musibah besar, sangat besar sekali. Nah, karena musibah ini besar, Allah tahu balasannya juga besar. Apa? Surga. Tidak ada balasan yang lebih besar dari surga, enggak ada. Pokoknya kalau sudah dapat surga, selesai. Pokoknya kalau sudah dapat surga, enggak ada artinya selama ini kita miskin, kebelangsak, terlunta-lunta, sengsara.
puluhan tahun di Jakarta cuman bisa ngontrak misalnya, gaji kecil sekali, kadang kelaparan, gak ada apa-apanya sama sekali. Ketika seseorang masuk surga, kan ada riwayat sebelum orang masuk surga itu dicoba satu celupan, mungkin sedetik 2 detik. Dan diambilkan oleh Allah orang yang paling sengsara di muka bumi. Insya Allah bukan kita ya. Semiskin-miskin kita, sesengsara kita. Insya Allah masih banyak yang jauh lebih miskin, lebih sengsara dari kita. Yang hidup di bawah kolong jembatan misalnya, yang kadang makan, kadang tidak misalnya. Atau orang-orang yang hidup dalam peperangan misalnya, banyak yang jauh lebih sengsara dari kita. Pokoknya paling sengsara di muka bumi. Tapi dia masuk surga. Nah, sebelum masuk surga untuk selama-lamanya, Allah coba dulu sedetik 2 detik. Satu celupan istilahnya, sibqa. Tentu belum merasakan nikmat-nikmat yang lain, orang baru sedetik 2 detik. Mungkin baru mencium aroma surga, mungkin baru melihat sekilas pemandangan surga, orang baru sekejap. Nah, begitu dia sekejap itu ditanya oleh Allah, "Man anta, engkau ini sebetulnya siapa?" Dijawab dengan bangganya, dengan bahagianya, "Ya Allah, aku adalah hambamu yang paling berbahagia. Aku adalah hambamu yang paling senang, yang paling beruntung." Allah bertanya lagi, "Dari mulai engkau lahir dari perut ibumu sampai detik ini, pernah merasa sedih? Pernah merasa sengsara? Pernah menderita?" Dijawab oleh orang ini, "Belum pernah ya Allah." Bohong? Tidak bohong. Ya, tapi lupa. Jadi kesengsaraan yang dia alami selama 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun itu hilang, musnah, tidak berbekas. Oleh apa? Oleh kenikmatan surga yang baru sedetik 2 detik. Hilang. Coba bayangkan, atau mungkin antum pernah merasakan bagaimana antum menjadi orang sukses, pejabat, uangnya banyak. Antum ingat masa lalu antum, ya, tersenyum. Insya Allah nggak bersedih kan? Yang sedih itu ketika antum jatuh miskin, sengsara, sementara dari kecil anak raja istilahnya ya, dimanja luar biasa, naik mobil mewah ke sana kemari. Sekarang jatuh miskin, itu yang sengsara. Iya. Tapi kalau kita nikmat, lezat, bahagia, insya Allah mengenang masa lalu kita senyum. Iya kan? Ini surga. Kenikmatan yang ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sebuah kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan oleh hati siapapun. Ketika kita dicoba masuk surga sedetik 2 detik, hilang, musnah, tidak berbekas seluruh penderitaan dunia. Ya. Dan sebaliknya, ada orang yang paling berbahagia, nikmat, lezat, mewah di dunia ini. Entah siapa, ya mungkin Fir'aun ya. Lalu dia masuk neraka. Sebelum dia masuk neraka untuk kekal selama-lamanya, dicoba dulu satu celupan sedetik 2 detik. Lalu Allah tanya kepada dia, "Dari mulai engkau lahir dari perut ibumu sampai hari ini, pernahkah engkau merasakan enak, lezat, bahagia, senang?" Dijawab, "Belum ya Allah." Bohong dia? Tidak, tapi lupa. Lupa bahwa puluhan tahun dia hidup di dunia serba mewah, serba lok, serba hebat. Lupa, hilang, musnah, tidak berbekas hanya oleh siksaan neraka yang sedetik 2 detik. Lalu apa artinya harta kita, pangkat kita, jabatan kita, kekayaan kita kalau akhirnya kita masuk neraka, waliyadzubillah. Ya.
Yang kedua, al-kafiru mahma amila min amalin salihin falaysa lahu bihi indallahi syai' li'adamil iman. Orang kafir itu mau beramal soleh sebanyak apapun, mau beramal soleh sebesar apapun, maka tidak ada balasan kebaikan sedikit pun di sisi Allah. Paling di dunia. Di dunia dapat. Mungkin banyak yang memuji. Mungkin namanya banyak disebut-sebut oleh manusia karena dia orang baik. Punya yayasan sosial. Uangnya yang miliaran itu atau triliunan itu 10%, 20% untuk anak yatim, orang jumbo dan seterusnya. Adakah balasan di dunia? Insya Allah ada. Dari mana? Dari Allah. Allah Maha Adil. Ya, untuk di dunia ada balasannya. Mungkin badannya sehat, mungkin bisnisnya semakin luas, semakin lancar. Ya. Tapi di akhirat tidak ada sama sekali. Ya. Ini kan dulu dermawan sekali. Bukan miliaran lagi, triliunan lagi sodakohnya waktu di dunia. Tapi kafir di neraka, ya seminggu sekali lah dikasih kopi lah, apa teh lah, nggak ada. Atau istirahat sedetik, 2 detik karena dia dulu di dunia orang baik, nggak ada. Ya, jadi betul-betul nggak ada balasannya setitik pun untuk orang kafir. Kafir itu non muslim ya. Kalau nggak salah waktu itu pernah kita bahas bahwa kafir itu bahasa Indonesia apa bahasa Islam? Kafir itu bahasa Islam apa bahasa Indonesia? Nah, nggak bisa jawab. Kafir bahasa Islam ada di Al-Quran dan Sunnah. Mana ada di apa itu Tripitaka apalah? Ya, kafir itu bahasa Islam, Al-Quran dan Sunnah. Sebutan bagi orang yang tidak beragama Islam. Ada 2 memang, musyrik dan ahlul kitab. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang kafir itu ada 2, ahlul kitab dan musyrik. Ahlul kitab dan musyrik. Musyrik siapa? Buddha, Hindu, Konghucu dan seterusnya. Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Yang ngapain dibedain? Bukankah sama-sama kafir? Ada 2 setidaknya yang beda. Ya. Orang Buddha, Hindu, Konghucu nyembelih ayam, kita makan dagingnya, boleh apa tidak? Enggak boleh, haram. Orang Yahudi atau Nasrani, Kristen nyembelih ayam, pendeta, pastor nyembelih ayam, kita boleh makan sembelihannya? Boleh. Kata siapa? Kata Allah. Lihat di awal-awal surat Al-Maidah. Ya. Ini yang nyembelih siapa? Oh, Pak Pendeta Anu, boleh. Ya. Asal kita nggak tahu ya, dia bilang atas nama Yesus gitu. Ya kalau tahu, ya jangankan Muslim, Pak Haji ya, Pak Haji ini ya, atau Pak Ustadz ya, atas nama Yesus, Bismillah, nyembelih ayam, halal haram, ya tentu haram. Ya, artinya kita nggak tahu dia ngomong apa. Seperti para ustadz, Pak Haji, seorang Muslim ketika nyembelih sapi, kambing, ayam, kan kita nggak tahu dia ngomong apa. Urusan dia, urusan kita, dia Muslim, dia nyembelih ayam, kambing, boleh kita makan. Begitu pula Yahudi dan Nasrani. Ya. Waktu Nabi diundang makan oleh perempuan Yahudi, yang disuguhkan apa? Sayur-sayuran apa daging? Daging yang diracun itu kan? Nabi nggak nanya-nanya ini siapa yang nyembelih, ini baca bismillah apa tidak. Nabi nggak nanya-nanya, dimakan saja. Kan hari itu kan tidak seperti hari ini ya. Hari ini biasanya kalau daging itu ya beli 1 kilo, 2 kilo. Hari itu kan namanya daging itu pasti menyembelih. Ya, nyembelih yang bersangkutan, wanita Yahudi, dimakan oleh Nabi SAW.
Karena Nabi tahu diberitahu oleh Allah untuk Yahudi dan Nasrani sembelihannya boleh kita makan. Untuk kaum musyrikin seperti orang-orang Jepang, Shinto tidak boleh. Maka antum makan daging di Jepang halal haram. Insya Allah haram. Ya kan? Kecuali jelas ini yang nyembelih adalah si Ahmad yang tinggal di Jepang ini muslim. Ya. Aglabiahnya ya orang Jepang. Tidak boleh. Beda kita di Amerika, di Eropa, di Australia yang mayoritas ahlul kitab. Boleh kita makan sembelihannya? Boleh. Ya, termasuk menikahi wanita-wanitanya. Cuman dua itu perbedaannya antara ahlul kitab dengan kaum musyrikin. Selebihnya sama. Sama-sama non-muslim, sama-sama kekal di neraka, sama-sama kita tidak boleh wala, harus bara. Ya samalah orang-orang kafir gimana? Sama-sama kita tidak boleh berikan salam duluan. Pak Pendeta, Assalamualaikum. Pak Biksu, Assalamualaikum. Tidak boleh. Haram. Yang terakhir. Yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Wa khatimatu dzalika dukhulul jannah. Orang-orang sabar ganjarannya, balasannya tanpa hisab. Kalau dibilang 1 miliar kali lipat balasannya ya, itu masih ada hisabnya. Ini tanpa hisab, terserah Allah. Bisa miliaran, bisa triliunan, bisa ribuan triliun kali lipat. Bighairi hisab. Itu balasan bagi orang-orang yang sabar. Dan ujungnya, penghujungnya, intinya adalah masuk surga. Sebuah cita-cita yang tidak boleh tidak ada pada diri seorang muslim. Cita-cita terbesar seorang muslim adalah masuk surga. Adapun jadi ustaz, jadi kiai, jadi mujahid, jadi dai, jadi boleh iya, boleh tidak. Boleh ada, boleh tidak ada. Ya. Haruskah kita bercita-cita, anak-anak kita harus bercita jadi ulama? Enggak. Jadi ustaz, jadi dai, jadi kiai? Enggak. Ya. Cita-cita yang tidak boleh ada pada diri seorang muslim adalah masuk surga. Harus ada. Dengan demikian ya selamat dari neraka. Dan dalam hal ini tidak boleh atau jangan tanggung-tanggung. Ya, untuk akhirat kita minta kepada Allah jangan tanggung-tanggung. Ya. Allah katakan lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam, wa idza sa'alta fas'al jannatal firdaus. Jika engkau minta sesuatu kepada Allah, mintalah surga firdaus. Surga tertinggi yang atapnya adalah langsung arsy Allah. Ada siapa di situ? Para nabi, para rasul. Alaihi wassalatu wassalam. Kita disuruh minta itu. Ya. Sabda Nabi ini untuk siapa? Sabda Nabi, jika engkau mintalah surga firdaus untuk siapa? Untuk semua kita. Untuk semua kita. Ya. Nabi enggak mengatakan ini khusus para wali ya. Ini khusus para sahabatku ya, ini khusus para ulama, enggak ada. Baru seminggu sholat. Kemarin-kemarin jarang sholat atau enggak pernah sholat. Baru seminggu berhenti dari minum khamar. Baru seminggu berhenti dari pelacur misalnya, dia taubat. Lalu dia minta surga firdaus. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh sekali. Dan Allah senang ketika Allah diminta miliknya yang paling besar, Allah senang. Senang sekali. Karena Allah memberikan kepada hambanya enggak pakai hitungan.
nggak pakai hitungan. Beda dengan manusia, pakai hitungan. Baru seminggu kerja, lulusan cuman SMA atau D2, udah minta gaji 100 juta. Kira-kira diterima, kira-kira senang itu perusahaan? Pasti nggak senang. Allah senang. Baru seminggu tobat sudah minta surga Firdaus, Allah senang. Bahkan Allah tidak senang atau kurang senang kalau minta kepada Allah yang nanggung-nanggung. Yang kecil-kecil, apa? Dunia ini. Dunia, enggak haram memang, tapi Allah kurang senang. Apalagi dengan menyebut-nyebut namanya, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Fatih, Ya Aziz, Ya Ghaffar, disebut-sebut namanya. Habis itu cuman minta naik gaji 30% misalnya. Minta mobil baru misalnya, ya tanggung. Kenapa tidak minta milikku yang paling besar? Yang ma'ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar tadi. Surga. Allah itu semakin diminta semakin senang. Semakin besar permintaan kita, Allah semakin senang. Ya. Jangan sebagian torekot-torekot tertentu kita disuruh tahu diri. Kalau minta surga kenikmatan disuruh tahu diri, enggak. Kalau disuruh tahu diri, ulama-ulama itu disuruh sombong dong, disuruh hitung-hitungan dong. Ya Allah saya akan Nabi, Ya Allah saya akan Rasul, Ya Allah saya akan sahabat, Ya Allah saya akan sebarkan Islam ke tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang belum paham Islam. Ya, balas dengan surgamu. Allah nggak suka seperti ini. Allah nggak suka. Ya, udah minta aja minta. Siapapun diri kita. Ya. Dengan demikian kita tidak perlu melihat diri kita siapa. Ketika kita minta kepada Allah, kenapa? Karena kita harus yakin bahwa Allah Maha Pemberi. Dan ketika Allah memberi tidak pakai hitungan. Kamu pantasnya ini aja, yang ini kamu nggak pantas, nggak ada. Untuk urusan akhirat yang besar itu. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Bolehkah puasa sunnah mendekati Ramadan? Yang jelas-jelas haram itu yaumus syak, satu hari sebelum Ramadan. Ini jelas-jelas haram. Man shoma yaumas syak faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari syak, sehari sebelum Ramadan, maka dia telah durhaka bermaksiat kepada Abu Qasim. Siapa Abu Qasim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebelumnya lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Kecuali tidak boleh tidak, nazar misalnya, atau Ramadan tahun lalu masih hutang 2 hari lagi, ya mau nggak mau. Ya. Bagaimana Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Di awal-awal atau di pertengahan. Jangan di akhir-akhir. Sebatas apa panjang rambut pria dan sebatas apa pendek rambut wanita? Secara khusus tidak ada. Secara umum bahwa wanita, salah satu perhiasan wanita yang menarik adalah rambut. Maka jangan dibuang, jangan dipendekkan. Secara umum bahwa laki-laki disuruh berpenampilan beda dengan wanita. Maka walaupun ada riwayat Nabi pernah panjang, sahabat pernah panjang sebahu, tapi dengan potongan atau gaya atau sifat yang berbeda dengan wanita. Ya, kan ada riwayat Nabi sebahu, tapi tidak selalu seperti itu. Nabi pernah kepalanya tanpa rambut sama sekali, ya kan, botak. Ketika tahallul, gitu. Jadi riwayat tadi jangan kita berpikiran bahwa
selama beliau jadi nabi rambutnya selalu sebahu. Itu salah. Pernah sebahu. Nah, bagaimana sifat rambut laki-laki yang panjang itu? Ya silahkan, supaya jangan sama dengan wanita. Kalau sama haram. Dikuncir dua kiri kanan misalnya. Ya. Atau dikepang ya. Ya tentu tidak boleh, haram itu. Jika ada orang yang mengetahui hukum musik itu haram, akan tetapi masih suka mendengarkan musik dengan dalih manusia itu tempatnya khilaf, apakah perbuatan tersebut dibenarkan? Kalau dosa itu pasti, mana ada manusia yang belum pernah berdosa, tapi tidak usah disengaja gitu. Ya. Ini namanya sombong. Manusia mana ada yang nggak pernah dosa? Saya kan sholat, puasa, baca Quran. Dosanya kapan ya? Saya kan manusia. Sekali-sekali dah. Nonton sekali-sekali lah. Ke diskotik. Ini sombong namanya. Ya. Ketika kita merasa dari pagi sampai malam, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, nggak merasa berbuat dosa, minum khamr tidak, berzina tidak, berjudi tidak, ini tidak, ini. Pasti ada dosanya nggak? Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, pasti ada dosanya nggak? Pasti. Hanya kita aja nggak tahu. Apalagi yang terkena syubhat, kan dosa terus, gitu ya. Dia nggak tahu makan minum pakai tangan kiri itu dosa haram, ya. Dia merasa tidak berbuat dosa, tapi sering makan minum pakai tangan kiri, kan dosa itu, ya. Cara minumnya syaitan, tasabuh dengan syaitan. Maka tidak boleh dengan cara seperti itu. Ya namanya juga manusia lah, ada salahnya. Ya nggak usah sengaja begitu, insya Allah kita pasti salah. Dalam sholat, dari kita takbir sampai salam, kira-kira ada salahnya nggak? Insya Allah pasti. Ya, oleh karena itu begitu sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum. Kita astagfirullah apa alhamdulillah? Astagfirullah kan? Kenapa? Karena di dalam sholat itu pasti ada salahnya. Hanya kita aja nggak tahu. Ya, ada bacaan-bacaan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ada gerakan yang keliru, yang salah, yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ada ini, ada itu, kekurangan demi kekurangan itu pasti ada aja ketika sholat. Maka ketika kita selesai sholat, salam, kita disuruh mohon ampun kepada Allah, astagfirullah, bukan alhamdulillah. Ya. Logikanya habis sholat kan alhamdulillah ya. Astagfirullah itu kan habis minum khamar, habis berjudi, ya, lalu astagfirullah, kan pantas. Ini kan sholat, perbuatan terbesar, ketaatan terbesar setelah tauhid. Selesai sholat malah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Itu jawabannya. Itu sholat bisa mendatangkan dosa, apalagi di luar sholat, apalagi yang lain. Antum pernah dengar gara-gara sholat lalu kepalanya terancam akan dirubah menjadi kepala keledai. Baddalallahu ra'sahu ra'sal himar. Ada. Gara-gara sholat itu. Kepalanya akan dirubah menjadi kepala keledai. Karena dia sering mendahului gerakan imam. Ada lagi orang yang sholat, lalu diancam pandangan matanya tidak akan dibalikkan ke bawah. Kenapa? Karena dia sholat sering menghadap ke atas, bukannya menunduk ke bawah. Ada lagi orang yang sholat berjamaah dan dia terancam hatinya dicerai-beraikan, tidak disatukan. Kenapa? Karena dalam sholatnya tidak lurus, tidak rapat dalam shaf sholat. Dan begitu seterusnya. Bagaimana posisi sholat 2 orang laki-laki plus 2 orang wanita yang mahram?
Tentang wanita mahram dan tidak mahram nggak ada masalah dalam sholat, sama saja, tentu di belakang. Ya. Adapun dua orang laki-laki, maksudnya makmum satu, imam satu, berdirinya berendeng. Ada dua riwayat. Yang pertama Ibnu Abbas saat mengikuti Nabi sholat malam di rumah bibi Ibnu Abbas sekaligus istri Nabi Maimunah. Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri Nabi. Enggak ada riwayat Ibnu Abbas mengatakan aku berdiri di sebelah kiri Nabi, mundur dikit. Enggak ada. Betul-betul di sebelah kiri Nabi. Nabi menarik kepala Ibnu Abbas untuk pindah ke sebelah kanan. Maka aku berada di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada Ibnu Abbas mengatakan mundur dikit. Enggak ada. Berarti ketika makmum satu dia berendeng sejajar dengan imam sebelah kanan. Imamnya sebelah kiri. Adapun dua sama dengan tiga, sama dengan lima, sama dengan 10, sama dengan ratusan, ribuan. Makmum di belakang. Kalau makmum dua atau lebih. Wallahu a'lam. Kalau perempuan satu, dua, tiga? Oh satu ya sama dengan laki-laki sebelah kanan, tapi kan enggak nempel, berarti ke belakang. Ya, artinya kan kaidahnya kan tidak ada bedanya antara laki dan perempuan, yaitu sebelah kanan berendeng. Nah karena perempuan ya nggak mungkin lah, apalagi bukan mahram, maka ke belakang. Kalau satu, kalau dua sama persis. Allahu a'lam. Ya iya, ku anfusakum wa ahlikum nara kan tetap berlaku. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian, anak istri kalian dari api neraka, tetap berlaku. Maka rata-rata sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in dan kita semua hari ini yang barangkali nikah dengan wanita ahlul kitab, insya Allah ujung-ujungnya masuk Islam. Karena rata-rata perempuan itu ikut suami. Kalau tidak ikut suami ya kebangetan. Ya, seperti itu. Oleh karena itu tidak boleh dibalik. Seorang wanita muslimah nikah dengan laki-laki ahlul kitab, boleh apa tidak? Tidak boleh, haram, tidak sah. Ya. Yang boleh seorang laki-laki muslim nikah dengan wanita ahlul kitab. Dan secara praktek di lapangan hampir kita semua melihat wanita itu, istri itu rata-rata ikut suami. Itu yang aliran-aliran sesat itu. Rata-rata istrinya, anak-anaknya pada ngikut. Ya. Apalagi ini hak. Jadi kewajiban kita ku anfusakum wa ahlikum nara tentu dijalankan. Kapan kamu masuk? Selama. Kalau perlu diskusi begini. Ya. Wallahu a'lam. Salah. Jelas salah. Apalagi ini hak khusus. Kita harus tahu ya, ada beberapa syariat perintah Allah dan Rasulnya itu khusus untuk penguasa. Kalau kita mengamalkan ayat itu atau hadis itu, justru kita salah. Contoh mudah, ketika anak kita mencuri. Berani nggak antum potong tangannya? Pasti nggak berani kan? Padahal ayatnya jelas. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik laki dan perempuan potonglah tangannya. Ini anak kan gampang. Urusan kita namanya anak. Tapi nggak berani dan itu benar. Maksudnya kalau nggak berani benar, kalau berani salah. Dia.
Kenapa? Karena ayat itu Allah turunkan bukan untuk kita, tapi untuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Abdullah bin Zubair, Harun ar-Rasyid, Umar bin Abdul Aziz, dan penguasa kita hari ini yang muslim ini. Ya, bukan kita. Termasuk menentukan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal, itu bukan hak ulama, bukan hak seorang tokoh, tapi hak penguasa. Penguasa kita alhamdulillah muslim. Dari Soekarno, Soeharto, Habibie sampai hari ini insya Allah nggak ada yang kafir. Muslim semua. Karena memang Indonesia ini negerinya kaum muslimin, negeri Islam. Bukan negeri kafir. Negeri kafir itu Jepang, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman. Mereka nggak peduli kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal, orang mau haji, mau apa, mau nikah, mereka nggak peduli. Negeri kita peduli. Ada KUA, ada KBIH, dan seterusnya. Maka orang yang mengatakan bahwa Indonesia negara kafir adalah salah sesalah-salahnya. Ya. Kita lihat dalam sejarah, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Muslim, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri. Pernahkah mereka mengumumkan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal? Enggak ada. Karena imam-imam kita ini faham itu bukan hak mereka, tapi hak Khalifah Al-Ma'mun, haknya Harun ar-Rasyid, Umar bin Abdul Aziz, Al-Mutawakkil, Al-Mu'tasim, para khalifah itu. Ya. Maka ketika ada orang melihat hilal di zaman Nabi, pasti lapor ke Nabi. Ya Rasul, saya melihat hilal. Nabi yang mengumumkan. Nabi wafat, siapapun yang melihat hilal lapor ke Abu Bakar. Abu Bakar yang mengumumkan. Abu Bakar wafat, siapapun yang melihat hilal lapor ke Umar, dan begitu seterusnya, Utsman, Ali, Muawiyah, dan seterusnya. Karena mereka faham bahwa yang berhak mengumumkan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal hanya penguasa yang sah. Apa tokoh-tokoh kita hari ini merasa lebih hebat dari Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, dan lain-lain? Berani mengumumkan satu Ramadan, satu Syawal sebelum pemerintah? Atau beda dengan pemerintah? Iya. Ini dia manhaj Ahlus Sunnah, mengikuti dalil. Ya, dan masih banyak contoh-contoh lain. Ini baru satu contoh bahwa menetapkan satu Ramadan, satu Syawal adalah hak penguasa muslim. Wallahu a'lam. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.